Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, hari ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Baik, di sini ada beberapa ya aplikasi GeoGebra. Ini bisa dipakai semua ya teman-teman. Dan di sini saya memakai aplikasi yang GeoGebra yang berantai ini. Aplikasi ini bisa kita peroleh di Play Store. Dan aplikasi ini bisa kita gunakan meskipun tidak ada jaringan internet. Baik, sekarang kita akan masuk ke penggunaan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini diagram kartesiusnya kan belum muncul. Berarti kita munculkan, klik di pengaturan. Kemudian ke grafik, lalu show access-nya diaktifkan dan show grid-nya juga diaktifkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan jaraknya itu per kotaknya itu 2, mau dibuat 1 juga bisa, kita zoom aja, kita perbesar aja, maka akan berubah jadi 1 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ada tulisan algebra. Di sini kan ada tools dan algebra. Nah, kita masuk ke algebranya. Nah, kemudian ini ada input, kita input titik-titik yang ada pada soal atau titik yang kita buat ya, yang ada pada soal. Di sini saya ada 3 titik karena saya membuat soal translasi bidang ya. Saya masukkan. Oke, titik-titiknya sudah saya masukkan dan sudah muncul di diagram kartesiusnya. Titik A 1,1, titik B itu 4,1, titik C itu adalah 3,3. Nah, setelah ini kita masuk ke aplikasi tools, bukan aplikasi ya, ke bagian toolsnya. Nah, ini tools, dan di sini ada banyak sekali pilihan-pilihannya yang bisa kita gunakan ya. Nah, kita pilih poligon. Poligon ini gunanya untuk menyatukan titik-titik tersebut menjadi bidang. Oke, kita klik aja di titik A, kemudian ke titik C, ke titik B, ke titik A kembali. Nah, jadilah dia bidang segitiga. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke algebra, ke bagian algebra, kita input. Nah, di sini inputnya harus tekan tanda tambah. Nah, kemudian pilih yang fx expression. Nah, itu. Nah, kemudian di sini kita input titik translasinya. Ya, titik translasinya atau biasa disebut vektor juga. Nah, di sini untuk titik translasinya itu hurufnya itu diusahakan tidak menggunakan huruf kapital, tapi menggunakan huruf kecil saja. Di sini di soal saya itu dia ditranslasikan dengan titik 1,2. Oke, ini sudah muncul. Sudah muncul ini titik translasinya. Ini bisa digerak-gerakkan. Ini digunakan nanti untuk mengetahui titik bayangannya dari titik A, B, dan C. Nah, sekarang kita mencari tahu berapa titik bayangan A, B, dan C-nya, yaitu masuk ke tools. Kemudian kita pilih translate by vector. Karena di sini nggak ada, berarti kita klik yang tulisan more-nya biar dia menampilkan semua pilihan-pilihannya. Kita scroll ke bawah, pilih translate by vector. Nah, yang ini di bagian transform dia. Kita klik, kemudian kita tekan di bagian segitiganya dan tekan di bagian sorry. Ini vektornya ini berubah ya. Saya kembalikan dulu. Oke. Kembali ke tools, kemudian kita pilih translate by vector, klik di segitiganya dan klik di titik transaksinya tadi. Nah, langsung muncul dia langsung muncul titik bayangannya di atas, A aksennya, B aksennya, dan C aksennya. Bagaimana ini biar kita tahu berapa A aksennya, B aksennya, C aksennya? Kita masuk ke algebra, kemudian kita lihat. Nah, di sini terlihat A aksennya itu 2,3,
kemudian C aksennya itu 4,5 dan B aksennya itu 5,3 seperti itu. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari garis vektor ini? Garis vektor ini ketika kita rubah, yang tadi kan 1,2, saya rubah ke 2,-2, maka titik bayangannya itu juga berubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan titik awal yang sama tapi dengan pergeseran berbeda, maka bayangannya itu akan berbeda. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jika sudah selesai itu bisa disimpan ya, di save. Itu kalau untuk menyimpannya itu harus perlu jaringan internet, tapi kalau tidak disimpan juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu bahwa anak-anak itu sudah bisa mengerjakannya dan sudah mendapatkan jawaban berapa bayangan titik bayangan dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.